Della Puspita memberikan kabar bahagia kepada publik bahwa ia telah menikah setelah 10 tahun hidup sendiri. Namun, di tengah kebahagiaan Della, ada yang mengejutkan, di mana ada seorang wanita mengaku masih menjadi istri sah dari suaminya itu. Ya, wanita itu bernama Susan yang mengaku sebagai istri sah Arman Juliansyah, suami Della sekarang. Seperti apa klarifikasi yang dibuat oleh Della Puspita sore kemarin terkait kabar Arman yang masih berstatus suami orang? Hati Susan pun kini semakin berantakan karena sang suami tidak lagi kembali ke rumah. Ia pun berusaha menghubungi Della Puspita melalui pesan WhatsApp supaya sang suami menyelesaikan persoalan rumah tangganya terlebih dahulu. Tapi hal itu pun tidak mendapat respon positif. Benarkah Susan pun sudah ikhlas untuk bercerai? Di tengah kesedihan Susan, Della Puspita pun justru sedang bahagia. Karena selama 10 tahun ia hidup menjanda, kini akhirnya sirna ketika ia dipinang oleh Arman Juliansyah pada 11 Mei 2023. Tapi rupanya Arman pun masih berstatus suami orang. Lalu, seperti apa kebahagiaan Della di tengah kenyataan itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dengan nada yang merintih, seorang perempuan yang bernama Susan membuat pengakuan yang mengejutkan publik. Ya, ia mengaku sebagai istri sah Arman Juliansyah, pria yang kini sebagai suami artis Della Puspita. Aksi Della Puspita dan Arman yang memamerkan pernikahan mereka di sosial media rupanya mengoyakkan cinta Susan. Lantas, seperti apakah kisah sedih Susan yang sudah 9 tahun menjadi istri Arman dan memberinya 2 orang anak? Seperti apa pula klarifikasi yang dibuat Della Puspita sore kemarin ketika menanggapi pengakuan Susan tersebut? Saya menikah dengan suami saya udah hampir 9 tahun ini ya. Baru-baru ini suami saya mengumumkan telah menikah siri dengan bernama inisial D. Saya kaget dengan pemberitaan di media sosial. Di sini saya tidak pernah tahu suami saya ada menjalin hubungan dengan seorang artis berinisial D. Saya pun shock setelah yang bernama inisial D mengumumkan di sosial media. Saya sangat shock sekali, sangat shock. Nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak mungkin dong ujuk-ujuk kawin, ya kan? Pasti ada perjalanan mereka jalan, kita nggak tahu. Setahu saya di rumah itu suami saya baik-baik aja. Dan setelah saya baru tahu baru-baru ini di sosial media, saya kaget. Selama ini saya diam gimana ya? Dengan perilaku suami saya sama inisial D itu. Diam bukan berarti menginjak-injak saya sebagai istrinya. Saya juga nggak tahu ya apa yang ada di benak mereka. Awalnya saya nggak mau bicara kayak gini, malu. Sudah sangat memalukan untuk saya dan keluarga dan anak-anak saya terutama. Itu yang sangat saya shock. Sangat-sangat shock. Dengan perubahan suami saya tentunya ada.
Kalau saya pada bulan Januari sampai sekarang, perubahannya saya sebagai ibu rumah tangga, tentunya saya harus fokus ke anak-anak ya. Suami bilang kerja ya saya ya percaya, karena buat saya apapun yang terjadi di luar sana, Allah yang menjaga suami saya. Kalau terjadi yang nggak baik pun pasti Allah akan tunjukkan dengan sendirinya seperti ini. Akhirnya ketahuan juga, ya kan? Kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei. Kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara siri. Aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya. Cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang ke nama baik keluarga kita gitu loh. Sebenarnya gini, kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya, karena gimana pun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku, sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang. Jadi aku memang bilang sama dia, ya udahlah, awalnya kita maunya diem-diem aja, udah kita nggak usah terlalu repot lah dengan pendapat orang. Ya itu resiko kamu menikah sama public figure. Cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau diomongin A, B, C lebih memilih diem. Tapi kan kondisinya sekarang aku ini ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya, dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos. Jadi makanya aku duduk di sini untuk menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya benar. Kalau saya sama perempuan yang inisial S itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan dia itu sendiri, saya sendiri juga kaget dengan kata-kata dia sendiri. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapinya. Intinya saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menyudutkan dia atau menjelekkan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak-anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan, mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai, dan kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan berita bahagia. Udahlah kalau mbak gini mah, aku malu kalau ngeliput-ngeliput masalah kayak gini, udah tua soalnya. Derai air mata pengakuan Susan yang menyatakan masih menjadi istri sah dari suami Della Puspita ini pun seakan tidak terbendung. Meluap dari kalbunya yang kini hancur oleh aksi dugaan pengkhianatan cinta yang dilakukan sang suami. Lebih tragis lagi, Susan pun mengaku sang suami meminta izin menikah lagi hanya melalui pesan WhatsApp. Padahal sebelumnya, sang suami pun sempat mengaku jika rencana pernikahannya pun tidak jadi. Saya percaya 100% ke suami saya. Tapi kepercayaan saya disalahgunakan oleh suami saya. Tentunya ada hal-hal yang mencurigakan ya. Dengan berpakaian selayaknya dia tuh kayak lagi jatuh cinta gitu kan sama orang gitu. Saya nggak mau ngejudge suami saya ada apa-apa di luar sana. Ya, saya berpikir positif aja. Karena walaupun bagaimanapun tertutup segimanapun, pasti Allah akan tunjukkan siapa suami saya. Pada saat itu suami saya mau pergi. Dia bilang izin mau pergi. Ya, bulan Mei tanggal 11 itu. Dan saya rada mencurigakan ya. Maksudnya rada mencurigakannya apa? Kayak ada yang ditutupin gitu sama suami saya. Tapi saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang suami saya
ada apa-apa di luar sana, tolong tunjukkan dengan cara apa aja yang Allah tahu. Karena saya nggak bisa 24 jam ngawasi suami saya di rumah, di luar gitu, maksudnya. Setelah itu saya tanya lagi, beneran kamu akan menikah gitu sama berinisial D? Dia bilang nggak jadi. Soalnya sebelum dia pergi, dia ada WA ke saya, minta izin saya mau menikah dengan kata-kata yang saya shock juga ya. Dan saya nggak bisa berkata apa-apa. Setelah itu suami saya pergi sore harinya. Yang saya tahu sih, yang saya ingat sih seperti itu ya. Kalaupun dia mau menikah dengan secara agama, paling enggak dia harus berpakaian rapi, paling enggak ya berhijab, atau yang mungkin lebih dari saya gitu. Kalau menurut agama gitu ya, saya nggak tahu. Saya di sini sebagai ibu rumah tangga, punya anak 2, saya serahkan semua ke suami saya. Kalau dia bilang kerja ya saya patuh dan ya udah gitu, terima. Nurut gitu, ya udah kerja suami saya. Tapi saya sangat shock sekali dengan kejadian seperti ini. Tragisnya lagi, pernikahan Arman Juliansyah dengan Della Puspita pun terjadi di tengah kondisi Susan yang sedang berduka karena meninggalnya sang ayah. Susan mengaku ia merasa sangat hancur. Tumpuan dan sandarannya yang seharusnya ada di sisinya saat ia lagi berduka justru menjadi sandaran perempuan lain. Hidup Susan pun nyaris berakhir. Karena pada saat itu, selama 4 hari berturut-turut ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa bicara. Pada saat bapak saya meninggal, itu yang sangat terpukul buat saya. Kayak seolah-olah nggak ada apa-apa gitu ya. Kayak datar aja gitu. Pada saat bapak saya meninggal itu sangat terpukul yang kedua kali. Kedua kalinya di saat bapakku meninggal, disitulah suami saya menikah lagi dengan berinisial D, dengan suami saya Arman Juliansyah. Pada saat bapak saya meninggal itu saya sangat shock berat. Udah gila aja bersyukur ya. Alhamdulillah ya, Allah kasih kekuatan untuk saya. Saya sampai nggak bisa makan 4 hari, nggak bisa tidur 4 hari, nggak bisa ngomong 4 hari. Setelah saya pergi ke rumah teman saya kaget. Kenapa gitu? Kenapa? Setelah itu baru saya bisa minum, bisa makan gitu, bisa tidur. Itu pun masih kacau ya. Saya sampai ada beli obat penenang untuk saya tidur gitu ya, untuk bisa tidur. Akhirnya ya saya bisa tidur setelah teman saya nyaranin udah minum ini dulu, obat penenang dulu, karena bahaya kan, 4 hari nggak bisa tidur, nggak bisa ini. Bilang dia mau datang pada saat bapak saya meninggal tuh malam ya. Dia malah pergi, mungkin nggak tahu bulan madu, kita nggak tahu atau kemana. Dia cuma ngabari saya lagi di pesawat. Sementara saya itu lagi pemakaman bapak saya. Itu yang membuat saya terpukul kedua kali di saat bapak saya. Di saat bapak saya nggak ada, saya butuh seorang suami yang harusnya di samping saya untuk nemenin saya. Ini suami saya malah pergi dengan perempuan yang sudah dikasirinya oleh suami saya. Susan merasa jika martabatnya diinjak-injak karena ia merasa tidak dihargai oleh sang suami dan juga Della Puspita. Saya selama ini diam, bukan berarti diamnya saya diinjek-injek sama suami saya dan yang berinisial D. Yang lebih kagetnya lagi kepada
inisial D ini, dia berani bawa anak-anak saya tanpa pengetahuan saya. Dia ajak main setelah saya nggak ada di rumah, atau mungkin itu suami saya yang nyuruh, saya kurang tahu juga ya. Sering dia ngajakin anak-anak saya gitu untuk pergi main gitu. Seakan-akan saya di rumah udah kayak dianggap apa gitu. Dan sudah berani dan sudah lancang sekali gitu ya. Ya, saya seorang ibu dan ibu dari anak-anak saya, Almira, Atika. Paling nggak dia izin dulu ke saya kalau dia memang menghargai saya. Saya sangat shock sekali waktu kemarin saya lihat foto anak saya. Saya tanya, ini foto kapan? Saya bilang. Anak saya bilang, saya pergi sama tante. Tante siapa? Saya bilang. Untuk nafkah lahir batin masih. Tapi untuk kedepannya nggak tahu ya. Untuk saat ini kalau keperhatian ke saya berkurang ya, karena kan sudah ada wanita lain ya, udah pasti berkurang. Kalau ke anak-anak ya seperti itu ya. Ya just hello gitu, karena ini ajak main namanya anak-anak gitu ya. Mereka juga nggak tahu kan bahwa mami papinya ada masalah atau apa. Mereka cuman ya happy aja diajak main sama papinya sama maminya. Namanya juga anak-anak ya gitu. Ya mereka senang aja dibeliin mainan kan, kita nggak tahu kan gitu. Dengan cara kamu seperti itu sudah sangat keterlaluan sekali buat saya. Udah cukup sangat menyakitkan buat saya. Sedikit dong kabar baiknya gimana, ini kan Kalau gitu udah, kalau itu mah nggak usah. Apapun kondisi kita ini kan pembelajaran ya. Maksudnya Allah kan memberikan masalah ke seseorang itu supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita, supaya kita bisa lebih bersyukur. Dari kabar Susan yang mengaku masih menjadi istri sah Arman Juliansyah, suami Della Puspita sekarang. Lantas, seperti apakah tuntutan Susan terhadap sang suami dan Della Puspita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Munculnya seorang wanita bernama Susan yang mengaku sebagai istri sah Arman Juliansyah yang kini menjadi suami Della Puspita sungguh mengejutkan publik. Kesedihan Susan yang tersakiti oleh sikap sang suami yang telah menduakan cintanya kini menjadi sorotan. Apalagi ia pun menuntut sang suami Arman untuk mengklarifikasi dan juga menyelesaikan persoalan rumah tangganya terlebih dahulu. Buat saya sudah sangat-sangat keterlaluan ya. Sudah sangat-sangat keterlaluan dan sudah kelewatan batas. Selama ini saya diam, mengalah. Saya nunggu diam aja gitu. Saya bersabar, diam, nunggu yang berinisial D ini sampai kemana gitu. Kalau mereka tidak meng-up di sosmed pada saat ini, saya mungkin akan diam gitu. Tapi dengan mereka mengumbar di sosmed duluan, saya nggak akan tinggal diam. Saya punya anak-anak 2 perempuan. Saya harus berjuang untuk anak-anak saya. Saya udah ikhlas apapun yang terjadi ke depannya. Tekad saya ya udah bulat gitu ya, karena dipikir lagi rumah tangga saya sudah sangat hancur. Bertahan 9 tahun tidak mudah. Tentu banyak lika-liku perjalanan rumah tangga saya sampai bertahan seperti ini. Itu aja sih.
Insya Allah saya akan ikhlas apapun yang terjadi. Saya pengen ke rumahnya. Saya pengen ke rumahnya. Pada saat itu saya udah WA. Saya sudah WA ke inisial D itu. Tapi mungkin karena ada ikut campur dengan suami saya kan di handphonenya. Pada saat itu mungkin di bloknya nomor saya. Suami saya yang tahu. Saya kurang ini juga ya. Yang penting saya sudah pernah ada WA ke inisial D itu. Oh iya dong, menunggu itikat baik dari mereka. Secara kan kami sudah berkeluarga ya sama suami saya, sudah punya anak. Tentunya kalau dia tidak mau merusak rumah tangga saya dengan anak-anak saya, udah tahu dong ya, itu suami siapa, ya kan? Oh pernah ya, cuma kayak orang linglung gitu ya mas, kayak orang nggak tahu gitu, kok bisa kayak gini gitu. Iya, dianya bingung. Susan yang sudah jengah dengan derita kesedihannya juga mengaku pasrah atas apa yang ia alami akibat sikap Arman Juliansyah yang telah mengkhianati cintanya lantaran lebih memilih Della Puspita. Susan mengaku sudah ikhlas jika pernikahannya dengan Juliansyah pun kandas. Bagi Susan, saat ini yang menjadi prioritasnya adalah memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Yang jelas saya berbicara di sini semata-mata untuk anak-anak saya. Bukan saya mau pansos atau apapun, no. Karena di sini saya sebagai ibu dari anak-anak saya. Dari anak-anak saya, suatu hari nanti anak saya besar, gede, dia pasti akan melihat kelakuan bapaknya. Dan sosial media ini kan lebih pintar anak-anak ya dibandingin kita gitu. Saya sangat menyayangkan sekali gitu. Mengumbar di sosmed seakan-akan baik-baik aja gitu, mami dan papinya gitu. Kalaupun tidak mengumbar di sosmed, mungkin saya akan lebih ikhlas ya, maksudnya ya udah jalanin. Kalaupun suami saya mau ceraiin saya, ya silakan, tapi ya baik-baik gitu. Mau saya janganlah gitu ya kayak gini ke anak-anak saya. Anak-anak saya perempuan loh, dua perempuan loh. Gimana kalau nanti anak-anak saya digituin sama ya suaminya gitu. Itu aja sih. Untuk saat ini saya sudah cukup. Dan ini sudah sangat menyakitkan saya dan anak-anak saya, terutama keluarga besar saya. Saya pun sudah nggak bisa ngomong lagi. Apapun yang terjadi saya sudah serahkan sama Allah semua. Saya karena percuma saya dipertahankan pun juga nanti dampaknya ke saya gitu. Untuk Mbak D, saya tahu Anda pun perempuan. Anda pun punya anak perempuan, tentunya nggak akan mau seandainya suami Mbak pun diambil orang. Pasti Mbak pun nggak akan tinggal diam. Ingat ya Mbak, karma itu berjalan Mbak. Saya serahkan semua sama Allah. Semuanya saya udah ikhlas. Tapi kalaupun Mbak mau menikah dengan suami orang, harus tahu dulu Mbak, harus tahu statusnya, apakah dia masih single ataukah bukan laki orang, suami orang. Doa ibu aku kali ya. Ya doa aku juga sih ya, karena kan mamaku bilang ya mudah-mudahan kamu dapat segalanya lebih baik dari sebelumnya, dan aku mengaminkan gitu. Ketika Susan masih menunggu itikat baik sang suami dan juga Della Puspita, lantas benarkah Della pun justru tengah digelayuti rasa bahagia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
tengah kesedihan Susan yang masih menunggu itikat baik dari suami sahnya Arman Juliansyah dan Della Puspita untuk menyelesaikan permasalahan dengan dirinya terkait rumah tangga dan hak asuh anak. Tapi kini Della pun mengaku tengah digelayuti rasa bahagia. Ya, setelah 10 tahun hidup menjanda, Della pun akhirnya telah menemukan cintanya yang hilang, yaitu sosok Arman Juliansyah. Keduanya pun dikabarkan menikah secara siri pada tanggal 11 Mei 2023. Foto momen kebahagiaan pernikahan mereka pun diunggah ke sosial media dan mendapatkan banyak doa dari netizen. Namun belakangan, kebahagiaan Della pun tampaknya terusik lantaran pengakuan seorang perempuan bahwa Arman masih berstatus suami sah seorang wanita yang bernama Susan. Ya doain aja, kan memang aku udah lama sendiri. Alhamdulillah kan Allah kasih di waktu yang tepat, orang yang baik menurut aku ya, insya Allah ya. Orang yang baik buat aku, buat anak-anak, buat orang tua aku gitu. Orang yang baik agamanya, insya Allah. Ini jadi yang terakhir dan terbaik dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah sih setiap tahun aku bahagia ya. Ini juga bahagia, tapi memang versinya ditambah lagi. Kalau kemarin-kemarin bahagia lebih banyak masalah pekerjaan. Kalau sekarang memang double ya, bahagia kerjaan lancar, alhamdulillah, masya Allah. Tambah juga dengan dikasih Allah pasangan yang masya Allah juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.